Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, student. Good morning, everyone. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar walaupun dalam virtual learning, masih dalam virtual learning. Okay, for this occasion I will deliver material for 11 grade atau kelas 2. Hari ini saya akan membahas materi kelas 2 tentang opinion. Jadi before we discuss about the material, let us discuss the material before for last meeting. Jadi kita akan membahas sedikit materi sebelumnya yang dibawakan oleh Dr. Anda Swarni, yaitu tentang offering and suggestion. Jadi kalian masih ingat offering? Jadi salah satu ungkapan yang biasa kita gunakan dalam offering atau menawarkan sesuatu, namanya what about umpamanya dia sakit, kita bilang what about going to see a doctor. Bagaimana kalau kita pergi menemui dokter? Ataukah how about going to the canteen? Bagaimana kalau pergi ke kantin? Jadi itu adalah salah satu ekspresi offering. Kemudian selanjutnya adalah suggestion. Suggestion biasanya ini yang ekspresi yang paling sering kita dapat adalah umpamanya can I, may I, can I help you? Itu salah satu ekspresi offer atau suggestion yang biasa kita kemukakan. Oke, jadi sekarang saya akan masuk ke pembahasan opinion. Jadi expressing opinion and thought. Sebelumnya kita ke kompetensi dasar. Jadi kita ke kompetensi dasarnya dulu. Karena opinion jadi kompetensi dasar yang diberikan itu kompetensi dasar 314, menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi unsur kebahasaan di sini adalah I think, I suppose atau in my opinion. Kemudian itu kompetensi dasar untuk pengetahuan, sedangkan keterampilannya adalah 4.14, menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi itu adalah basic competence atau kompetensi dasar untuk materi opinion. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajaran. What is our learning purpose? Learning purpose pertama adalah meminta. Jadi setelah mempelajari materi ini, siswa bisa atau dapat pertama meminta atau menanyakan pendapat, asking for opinion dengan menggunakan ungkapan yang tepat. Kemudian yang kedua, menyatakan pendapat, giving opinion dengan menggunakan ungkapan yang tepat sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang ketiga, menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan dengan menggunakan ungkapan yang tepat, agreeing, disagreeing. Untuk bagian ketiga ini, jadi opinion itu sebenarnya erat kaitannya dengan agree and disagree. Jadi but to make you more understand and focus, jadi untuk membuat kalian lebih mengerti dan fokus, maka kita memisahkan, kita memberikan materi opinion dulu, kemudian agree, disagree. Jadi nanti for the next meeting, we will discuss about agree and disagree. But for today, we will focus on opinion. Okay, that is the learning purpose for today. Okay, for next, we going to social function. Apa sih fungsi sosial yang kita akan raih, yang akan kita mengerti? Pertama adalah fungsi sosialnya adalah
To sustain interpersonal relationship with teachers, friends, and others. Jadi untuk mempererat atau memperkokoh hubungan antara guru, teman, dan orang lain. Kemudian, language features. Unsur kebahasannya adalah kita menggunakan modal auxiliary. Biasanya kita menggunakan kata should, would, tapi biasanya paling banyak digunakan itu kata should ya. Kemudian ada ed and ing adjective. Jadi adjective itu kata sifat yang berakhiran ed dan ing. Jadi itu adalah social function and language feature. Oke, kemudian kita akan beralih ke pengertiannya dulu. The meaning of opinion. What is opinion? Jadi, an opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it's important to give reasoning or an example to support our opinion. Jadi, pendapat adalah, ya, an opinion is the way you feel or think. Apa yang kamu rasa atau pikirkan about something, tentang sesuatu. Our opinion about something or someone, jadi pendapat kita tentang something, sesuatu, or someone, atau seseorang, is based on our perspective, berdasarkan perspektif atau sudut pandang kita. Whenever we give, kapanpun kita memberi or express or our opinion atau mengekspresikan atau mengungkapkan pendapat kita, it's important to give reasoning. Jadi sangat penting untuk memberikan alasan or an example atau contoh to support our opinion, untuk mendukung pendapat kita. Contohnya, for example, it's very simple example. I don't like tea. Saya tidak suka minum teh. Pasti kita ada alasan diberikan. Kalau ditanya kan, kenapa tidak suka teh? Pasti alasannya, oh saya tidak suka begini karena alergi dengan kafein atau apa. Jadi itu adalah cara memberikan pendapat disertai harus untuk mendukung, to support our opinion, untuk mendukung pernyataan kita atau pendapat kita, maka kita harus memberikan alasan. Jadi why you agree or why you disagree, why you like it, why you don't like it. Jadi kenapa kamu suka, kenapa tidak suka, kenapa kamu setuju, tidak setuju, pasti ada alasan yang harus kita kemukakan. Maka untuk itulah memberikan pendapat harus disertai dengan alasan atau reasoning. Disertai dengan lebih mendukung pendapat kita, bisa kita memberikan example atau contoh. Jadi itu adalah pengertian tentang opinion. Sekarang, how to ask someone opinion. Jadi kita beralih ke bagaimana menanyakan pendapat seseorang. Ya. Jadi cara menanyakannya ada berbagai macam cara. There are so many ways. For example, jadi di sini ada beberapa cara. Ini contohnya, how is your opinion? Bagaimana pendapatmu? What do you think about? Bagaimana? Ini sama ya, how is your opinion? Atau what do you think about? Bagaimana pendapatmu? Atau what is your opinion? Ini kalau kita mau menanyakan pendapat seseorang. Apa pendapatmu? What do you think of my idea? Bagaimana menurutmu pendapatku? What are you feeling? Bagaimana perasaanmu atau apa perasaanmu? Please give me your opinion. Tolong berikan aku pendapatmu atau berikan saya pendapatmu. What's your comment? Jadi itu menanyakan semua pendapat. What's your comment? Apa komentarmu? What's your view on? Bagaimana pandanganmu? What's your view on? Kemudian, do you have any idea? Kamu punya ide? Do you think it's good? Apakah kamu pikir ini bagus? Jadi itu there are many ways. Ada banyak cara untuk mengungkapkan pendapat. Jadi mungkin yang paling sering kamu ungkapkan ada what's your comment? Ya biasanya kita apa komentarmu? Jadi itu salah satu cara untuk menanyakan pendapat. Jadi itu adalah contohnya di sini. Kemudian dalam menanyakan pendapat, ini catatan, dalam menanyakan pendapat
harus selalu disebutkan subjek yang menjadi topik permasalahan. Jadi pendapat apa sih yang ingin kita tanyakan? Oke, example di sini. Do you think that? Jadi itu yang tulisan yang berwarna itu adalah cara menanyakan pendapat ya. Do you think that? Kamu pikir bahwa English is difficult? Kamu pikir bahasa Inggris itu sulit? Jadi mungkin kalian menjawab I think, in my opinion. Sebentar Ibu akan jelaskan cara memberikan pendapat, how to give an opinion. Do you think that English is difficult? Kamu pikir bahasa Inggris itu sulit? Kemudian yang kedua, what do you think? Ya, what do you think? Itu adalah cara menanyakan pendapat. What do you think about? Apa pendapatmu tentang? What do you think about this COVID-19? Jadi COVID-19 itu adalah subjeknya. Jadi ingat, kalau menanyakan pendapat harus kita sisipkan dalam kalimat kita pendapat apa atau tentang apa yang akan kita tanyakan. Jadi ini tentang this COVID-19. Jadi harus dimasukkan. What do you think about this COVID-19? Apa pendapatmu tentang COVID-19 ini, pandemi ini? Oke, contoh yang ketiga adalah industry practice in vocational school make student miss the lesson at school. Jadi ini praktis industri ataukah ini lebih kalian kenal karena kalian adalah anak SMK, maka ini dikenal dengan industry practice itu sama dengan prakerin. Jadi prakerin in vocational school. Jadi kalau vocational school itu SMA, kalau SMK, kalau SMA itu lebih dikenal dengan high school. Jadi kalau kita SMK itu dikenalnya dengan vocational school. Jadi prakerin di SMK membuat siswa miss the lesson at school, melewatkan atau tidak menghadiri pelajaran di sekolah. What's your opinion on this? Apa pendapatmu tentang hal ini? Jadi ini cara semua the way to ask your opinion, cara menanyakan pendapat. Oke, itu baru caranya, it's just the way. How to give opinion? Bagaimana memberikan pendapat? Giving opinion itu terbagi menjadi dua, ada neutrally, ada neutral, dan ada yang make a strong opinion. Pertama, giving your opinion neutrally. Jadi ini cara memberikan pendapat secara netral, jadi biasa saja. Kita akan bilang, jadi kalian bisa baca, ada juga ada translation, artinya in my opinion, di pendapatku. Jadi menurut saya, in opinion, I think, menurut saya, I think that, saya berpikir bahwa, I think I like it, saya pikir saya menyukainya. Kemudian I personally consider, secara pribadi saya beranggapan. Kemudian in my opinion, menurut opini atau pendapat saya. In my view, menurut saya. As far I know, sejauh yang saya tahu. From my point of view, dari pendapat saya. The way I see is that, cara saya melihat ini yaitu, my comment is, jadi kalau ditanya tadi, what's your comment? Menanyakan pendapat, apa pendapatmu? Jadi kita bisa tanyakan, menjawabnya dengan my comment is, komentar saya adalah, ataukah walaupun bukan itu, semua ekspresi memberikan opini ini bisa dihubungkan dengan tadi cara meminta pendapat. Jadi in my opinion, I think itu paling simple adalah kamu pikir, saya pikir, I think. Okay, it's simple like that. Kemudian kita lihat example dulu, bagaimana sih contohnya? I think, jadi memberikan pendapat. I think all students should wear uniform. I think, jadi saya pikir, jadi student berwarna I think, jadi saya pikir all students, semua siswa should wear uniform, harus memakai seragam. Jadi itu kata I think berarti memberikan saya pikir semua siswa harus memakai seragam.
Kemudian yang kedua, I feel that. Saya merasa bahwa itu I feel that. Itu semua di sini adalah cara memberikan pendapat. The way to give an opinion. I feel that smoking room should be provided in public places. Saya merasa bahwa smoking room, jadi ruangan untuk merokok itu should be provided, harus disediakan in public places, di tempat-tempat umum. Jadi tempat umum seperti umpamanya di pasar atau tempat yang banyak orang berlalu lalang di situ, di taman. Jadi bisa merokok di situ, smoking room. Yang ketiga, in my view, menurut pandangan saya, maximum fines. Jadi fine itu jadi ingat bahasa Inggris itu satu kata bisa mempunyai banyak sekali arti. Contohnya di sini kalau kalian fine kalau yang biasa kalian temukan kan fine baik. How are you? I'm fine, saya baik. Tapi kalau di sini fine bisa berarti denda. Jadi in my view, menurut pandangan saya, maximum fine, denda maksimum atau denda yang sangat banyak should be given, harus diberikan to traffic law violators. Jadi harus diberikan ke pelanggar hukum untuk lalu lintas. Jadi yang melanggar lalu lintas itu katanya harus diberikan denda yang maksimal, maximum fine. Jadi ingat fine bukan berarti artinya baik saja ya, bisa juga berarti denda. Oke. Going to the next one. Contohnya di sini kemudian giving a strong opinion. Kalau tadi memberikan neutral opinion secara netral atau biasa saja, sekarang ini strong opinion, pendapat yang kuat atau rasa sangat yakin dengan pendapatnya. Bagaimana sih cara mengungkapkannya? Ini kita katakan I'm absolutely convinced that. Saya absolutely di situ artinya sangat, convinced, yakin that, yakin bahwa. I'm strongly believe that. Saya sangat. Jadi sini absolutely, strongly itu sama diartikan dengan sangat. I strongly believe that. Saya sangat percaya bahwa. I'm sure that. Saya yakin bahwa. I have no doubt. Saya tidak punya keraguan. There is no doubt in my mind that. Saya tidak punya keraguan dalam pikiran saya bahwa. I compel to say. Saya memaksa untuk mengatakan. Jadi itu when you have a strong opinion about one topic, you have to say this to support your opinion. Ketika kalian punya pendapat yang kuat mengenai hal ini atau suatu hal yang menurut kalian pendapatnya seperti saya yakin dengan pendapat saya, maka kamu bisa mengemukakannya dengan cara seperti ini ya. Kamu bisa bilang I strongly believe that, I'm sure that, I have no doubt. Oke, contohnya bagaimana contohnya? Contohnya di sini, I'm absolutely convinced that. Jadi contohnya, I'm absolutely convinced that. Saya sangat yakin bahwa we should give the death penalty to drug dealers. Saya sangat yakin bahwa. Jadi itu pendapatmu yang sangat strong, kuat. Berarti dengan dasar kuat ini kamu punya bukti-bukti yang mendukung. Namanya, I'm absolutely convinced that. Saya sangat yakin bahwa we should give. Kita harus memberikan death penalty. Death penalty adalah hukuman mati to drug dealers, untuk penjual obat-obatan atau penjual narkoba. Jadi itu maksudnya ya. Saya sangat yakin bahwa kita harus memberikan hukuman mati kepada orang yang menjual narkoba atau obat-obatan. Yang kedua, I'm sure that this COVID-19 will be over soon. Jadi kamu yakin dengan pendapatmu bahwa saya yakin bahwa I'm sure that this COVID-19 will be over soon. Saya yakin bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir. Kemudian I strongly believe that. Saya sangat yakin bahwa smoking room should be provided at public places. Katanya ruangan khusus merokok itu harus disediakan di tempat-tempat umum. Jadi itu adalah
cara mengungkapkan pendapat. Jadi tadi ada yang netral, ada yang bagaimana kalau pendapatnya kuat atau disertai bukti-bukti valid. Maka cara mengungkapkannya adalah kita absolutely convinced, I'm sure, I strongly believe, itu adalah salah satu kalimat. Okay, I will show you a simple dialogue. Contohnya dialog pendeknya ya di sini. Situation Maya and Tina discussing about global warming. Jadi Maya dan Tina mendiskusikan tentang pemanasan global. Jadi sekarang global warming become a hot issue in this world. Jadi sekarang global warming itu menjadi masalah yang sangat serius, seriously discussed, sangat serius dibahas. Jadi contohnya Maya, Tina, what do you think about the best actions to reduce global warming? Tina, apa pendapatmu tentang tindakan terbaik to reduce untuk mengurangi global warming, pemanasan global? Tina dia bilang I think. Jadi dia I think, saya pikir everyone should start changing their lifestyle. Jadi saya pikir setiap orang harus mulai mengubah gaya hidup mereka, their lifestyle. What do you mean? Apa maksudmu? Well, we have to start to do what we can. Kita harus mulai melakukan apa yang kita bisa to have reduced global warming, untuk menolong mengurangi pemanasan global. What do you suggest that we should do? Apa saranmu untuk kita lakukan? Di sini, well, there is a lot of things that we can do. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. We should start saving electricity. Kita harus menghemat listrik, recycling things dengan recycle atau daur ulang, using public transportation, menggunakan transportasi publik, atau sekarang yang viral semuanya pakai Goes ya, semuanya masyarakat mulai senang dengan sepeda. Jadi itu salah satu cara untuk mencegah global warming. Kemudian buying and consuming as much as we need only. Hanya membeli makanan yang kita butuhkan. Jadi tidak membuang-buang makanan, itu salah satu langkah untuk mengurangi pemanasan global. Basically just save anything that we can. Jadi pada dasarnya hanya menyimpan semua bahan yang kita perlukan saja. Kalau tidak perlu, don't buy it, jangan membelinya ya. Maya, that's a great idea, I will do that. Maya dia bilang itu ide yang bagus, saya akan melakukannya. Jadi intinya yang akan kalian identifikasi di sini adalah kata what do you think. Jadi itu salah satu cara meminta pendapat. Apa pendapatmu? Kemudian dia akan menanggapi dengan I think, saya pikir. Itu adalah salah satu caranya. Oke. Jadi tadi sebelum kita ke exercise, this is your exercise or your homework. After I will give some topic, then you make a question how to accept opinion and give your opinion about this topic. And I think this topic is very interesting because it's really related to your lifestyle, your teenager life. Okay, let's take a look. Rate your opinion, asking and giving opinion about the topic or subject below. Be sure to give a reason. Jadi topik ini sengaja saya buat, jadi mungkin it's very close to teenager life, sangat dekat dengan kehidupan remaja kalian. Jadi ada beberapa topik yang akan saya berikan di sini. Kemudian pertama kalian membuat kata tanya atau bagaimana menanyakan pendapat tentang topik ini. Ingat, dalam menanyakan pendapat harus menyelipkan subjek di dalamnya. Kemudian berikan pendapatmu. Contohnya, what do you think about mathematics? Apa pendapatmu tentang matematika? Jadi kamu akan I think mathematics is very interesting. Saya pikir matematika sangat menarik. Atau in my opinion, mathematics is very fun. Saya pikir matematika sangat menyenangkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ada berapa topik. Pertama, online learning system. Jadi sistem belajar online. What do you think about it? Apa pendapatmu tentang ini? Bullying. Jadi ini masalah yang sering dialami juga anak remaja ini, bullying. Kemudian TikTok fenomena. Jadi kalian ini anak remaja semuanya kalian
anak muda pasti selalu mungkin most of you guys have TikTok application on your cell phone. Jadi mungkin sebagian kalian punya TikTok. Jadi bagaimana pendapatmu tentang TikTok fenomena? And social media for teenager. Jadi kemudian penggunaan media sosial untuk anak remaja. Jadi kalian remaja pelajar, what do you think about social media? Contohnya media sosial yang paling banyak dipakai, contohnya Facebook, ada Twitter, Pet, atau Instagram. Sekarang Instagram yang paling ini ya, yang paling viral. Instagram, and TikTok, or other. Kemudian video games. Ini video games biasanya men mostly ya, yang saya lihat male student, siswa laki-laki tuh spend most their time playing video game, menghabiskan banyak waktu mereka bermain video game. Oke, jadi itu adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Ada 5 topik di sini. Kalian membuat menanyakan topik ini, kemudian memberikan pendapatmu. And then cara pengerjaannya contohnya. Jadi tanyakan, contoh cara mengerjakan tugas, tanyakan dan berikan pendapat berdasarkan topik atau subjek yang diberikan di bawah ini. Topik contohnya industry practice atau prakerin. Person A, orang A, person B ada di sini, orang A dan orang B. What's your opinion? Oh, ini belum berganti slide-nya ya. Oke, kita tunggu slide-nya. Oke, ini cara pengerjaan tugasnya. Di sini lihat tadi, jadi tugasmu adalah membuat kata tanya dan jadi membuat pertanyaan, dan yang kedua ada memberikan pendapat. Jadi itu ada asking opinion, bagaimana cara bertanya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada giving opinion, bagaimana memberikan pendapat. Contohnya topiknya adalah industry practice atau prakerin. Person A, what's your opinion about? Apa pendapatmu tentang industry practice in vocational school? Tentang prakerin di sekolah. Jawabannya adalah I think, atau di sini kamu ganti I think dengan in my opinion, in my view, my comment is, atau my comment is, itu sembarang ya. Yang jelasnya itu cara memberikan opinion. I think it's excellent. Saya pikir itu bagus because, karena, jadi ingat, kalau memberikan pendapat kamu harus sertai dengan reason, alasan. Apa sih alasanmu untuk mendukung pendapatmu? Jadi di sini I think it's excellent because the vocational school student can directly apply knowledge they get from school, and this not done by student in public schools. Jadi dia tadi bilang I think it's excellent, saya pikir itu bagus karena vocational school SMK itu vocational school student, siswa SMK can directly apply knowledge, bisa secara langsung mengaplikasikan ilmu pengetahuan they get from school, yang mereka dapat dari sekolah. And this not done, dan ini tidak dilakukan by student, oleh siswa in public school, di sekolah umum. Jadi SMK itu beda ya, ilmu yang kalian umpamanya kalian jurusan TKJ, teknik komputer dan jaringan, kalian belajar tentang how to repair computer, bagaimana memperbaiki komputer, how to use application, bagaimana menggunakan aplikasi on computer. Setelah itu prakerin, kalian harus mempraktekkan caranya. Jadi begitu. Kalau di public school atau sekolah umum biasanya mereka harus lanjut lagi ke university untuk menambah ilmu mereka. Kalau kita selalu ada industry practice atau prakerin untuk mengaplikasikan ilmu yang telah kita pelajari. Okay, before we end up our discussion today, jadi sebelum kita selesai, jadi ingat tadi ada giving opinion, bagaimana how to ask opinion, what's your comment? Yang paling sering, what's your comment? What do you think about? What do you think about cosmetic surgery? Bagaimana pendapatmu tentang bedah kosmetik atau bedah plastik umpamanya? I think, saya pikir, in my opinion. Jadi ingat, pendapat yang kamu berikan harus disertai dengan reason. Harus ada alasannya. Kalau tidak ada reason, umpamanya, what do you think about this cake?
Apa pendapatmu tentang kue ini? I think I like it. Saya pikir saya menyukainya. Berhenti di situ. Kan people that hear you cannot understand why do you like it, why you don't like it. Orang yang mendengarmu tidak bisa mengetahui apa yang kamu suka dan tidak suka. Oke, and remember for next meeting, untuk pertemuan selanjutnya, for next meeting, we will discuss about agree and disagree. Kita akan membahas masalah agree, setuju dan tidak setuju, and still connect with this subject, masih berhubungan dengan subjek ini yaitu opinion. So, thank you so much for watching, and you guys don't forget to always put on your masker whenever you go outside, wash your hand and keep your health. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.